nggak tahu ya, Vin, nggak pernah sesuai dengan pesanan kita lah, ya kan? Bener. Kayak kita pesan, nggak seperti kita pesan makanan nasi goreng datang nasi goreng, cuy. Enggak, gitu. Belum tentu. Iya, pesannya nasi Itu sih. kalau di kehidupan pesannya nasi goreng, keluarnya cireng ya. Iya, sama-sama eng ya. Ya, itu sih. Klaim yang Cici bantu itu nilainya berapa? Officially itu dia sekitar 800-an something. 800 something. juta. Itu untuk itu COVID, betul. Itu duit semua, Ci. Duit. Kalau di di kelihatan gitu ya, duit tabrak gitu kali ya, mungkin banyak nih kan. Tapi kalau dibayarin kan nggak berasa gitu kan. Iya, itu gimana ceritanya sih? Boleh cerita nggak? Jadi perhitungan dana darurat itu ya kan, biaya hidup kita per bulan disetahunkan, Vin, ya kan? Disetahunkan, ya kan. Nah, terus dikali 5 tahun, Vin, itu dana darurat kita. Kenapa harus gitu? Nah, contoh itu sebesar itu perhitungannya sih. Okay. Yang liquid ya, nggak boleh dalam bentuk barang gitu. Jadi kalaupun dia terjadi resiko, dia bisa langsung cairin, bisa langsung pakai. Jadi nggak mengganggu cash flow-nya seseorang tersebut gitu. Cash flow kita gitu kan, nggak pengaruh tuh, nggak sampai biaya hidup kita merosot. Kenapa orang biasanya orang kaya pernah dengar kan? Kenapa tambah kaya? Karena dia udah open minded. Pikiran dia tuh udah 2 langkah bahkan 3 langkah di depan gitu. Bukannya mendiskriminasikan orang, enggak gitu ya. Ya cuma seperti itu gitu. Kenapa negara-negara maju lebih bisa cepat majunya gitu kan? Ya, karena dia landasannya tuh seperti itu. Lucunya orang-orang di sini gitu ya, ngerasa punya uang, investasi apa nih, saham nih, cuan nih, macam-macam ya. Nah, dia nggak pernah berpikir padahal fondasi kita di awal tuh sebenarnya apa sih? Orang berpikir gini, ya kan? Ada ayam mengeluarkan telur emas. Yang diproteksi sebenarnya apanya? Telur emasnya. Dia belum proteksi telur emas kan? Ya sebenarnya salah gitu. Telur emas itu dihasilkan dari siapa? Dari ayam kan? Yang harus diproteksi, yang harus dijaga ayam tersebut dong. Bukannya telur emas tersebut. Betul. Sama kayak Ronaldo atau Gilo, ya kan? Pernah dengar kan katanya Gilo tuh memproteksi ininya lah, tahu kan? Ya, pokoknya bagian tubuhnya lah ya. Bagian tubuhnya ya kan? Ronaldo ya kan? Ronaldo kakinya 1 triliun ya kalau nggak salah ya. Itu? Iya, coba kenapa gitu kan? Ya karena pasti itulah sumber produktif dia gitu loh. Dia dapat uang dari situ, itu loh. Makanya sama kayak kita yang kita proteksi kita. Kenapa orang proteksi mobil? Kenapa orang proteksi rumah? Kalau rumah kebakaran, kalau mobil rusak, kalau terjadi risiko, gue nggak perlu keluar duit banyak nih. Kenapa dirinya nggak diproteksi gitu? Padahal sumber terbesar keuangan kita itu dapat dari diri kita kan. Kalau sampai kita sakit nggak bisa dapat duit lagi, gimana nih? Bagaimana dengan kita yang menjadi tulang punggung keluarga, ya kan? Bagaimana kita yang punya anak, gitu kan? Ya itu sih, lebih dalam seputar financial planning seperti itu, Fit. Makanya banyak sih, Fit. Gak melulu soal proteksi kesehatan gitu kan, nggak melulu soal proteksi. Banyak sebenarnya kalau mengenal financial planner itu bicara tentang proteksi KPR, proteksi hutang gagal, kan? Banyak Pin, proteksi jiwa gitu kan, banyak gitu. Makanya orang kayak tugasnya aku ini sebenarnya untuk edukasi gitu, bukan untuk selling gitu. Karena menurut aku selling itu adalah hal kedua gitu. Kalau kita bisa mengedukasi gitu, tugas kita kasih tahu nih, edukasi orang bahwa pentingnya proteksi itu seperti ini gitu. Kalau dia udah sadar, ya kan, maka ya pasti akan ada yang namanya selling gitu kan. Gitu. Jadi bukannya maksa-maksa orang mau beli asuransi enggak gitu. Karena sebenarnya asuransi itu bukan kita yang untung kok gitu loh. Bukan masalah untung enggaknya gitu kan. Tapi gimana ketika orang ngerasain klaim, ngerasain manfaatnya proteksi, ya kan? Itu dia di situ jadi lebih gila ya, gue bersyukur banget, untung gue punya proteksi, untung gue dengerin lu. Coba kalau gue enggak gitu, gue gimana nih gitu. Makanya balik lagi, landasannya itu bukan langsung investasi, landasannya itu adalah proteksi dulu, ya kan? Proteksi barulah memenuhi kebutuhan kita, baru nih kita ngomongin bicara yang mewah-mewah. Kalau keranjang keamanan kita udah penuh,
ya kan? Kita baru ngomongin kemewahan gitu. Misalnya beli apa, ya kan? Mobil mewah, rumah mewah, mulai di-upgrade. Tapi kalau baru kita kerja, baru kita usaha, kita udah langsung upgrade sesuatu yang mewah, menurut saya betul. Itu kurang bijaksana aja sih. Boleh nggak? Boleh aja, terserah gitu kan. Ya, tapi kurang bijaksana sih. Kecuali kita udah ada uang lebih, udah ada dana darurat yang lebih, ketika resiko itu datang, kita siap, ya oke. Kalau enggak, itu akan gali kuburan sendiri sih, Vin. Iya. Gitu sih. Akan banyak masalah lagi nanti di kemudian hari. Benar. Gitu ya, Ci ya. Iya. Tadi kan Cici ada sempat nih ngomongin masalah perencana keuangan. Jadi kalau saya mau tahu, Ci, kalau perencana keuangan yang baik itu menurut Cici sendiri tuh seperti apa? Jadi maksudnya personalnya. Jadi kan kayak Cici kan seorang personal keuangan. Jadi Cici maksudnya menurut Cici personal keuangan itu harusnya seperti ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, orang Indonesia, karena kan mereka punya pemikiran sendiri-sendiri kan. Kalau saya sih ini maksudnya dari saya berpikir kalau perencana keuangan itu sebaiknya adalah perencana yang bicara tentang kebutuhan dari kliennya. Jadi bukan karena si kliennya mungkin dilihatnya kayak ini nih banyak duit nih, bisa nih gua jualin. Padahal ternyata dia udah punya, let's say dia punya polis misalnya ya, polis di merek tertentu, dan kita berbeda merek karena kita mau kita sebagai financial planner-nya itu kita mau ambil keuntungan nih, kita jualin nih supaya kita dapat untung. Nah, kalau saya sih menurut saya jangan yang seperti itu. Terus berikutnya after sales-nya harus terjamin. Maksudnya terjamin itu kayak gimana ya, maksudnya pada saat dibutuhkan dia ada. Kalau dari Cici sendiri, financial planner yang baik, yang benar, yang dibutuhkan sama masyarakat kita di Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau menurut aku ya, seorang financial planner yang dibutuhkan di luar sana gitu kan, itu seorang financial planner yang dia tuh siap melayani kliennya, ya kan? Nah, dia siap melayani kliennya dan nggak melulu soal selling gitu loh. Kita lebih lebih ngomongin bonding sih. Ketika kita punya nasabah, ketika kita hubungan kita sebagai financial planner sama klien kita ada bonding gitu kan. Nah, ada trust, yang penting trust ya kan. Nah, itu tuh enak gitu loh, Vin. Maksudnya enaknya gimana gitu kan. Dia udah percaya sama kita ya kan, kita juga percaya sama dia gitu kan. Saling percaya kan enak ya, daripada kayak cuma salah satu doang gitu kan yang dipercayakan, kurang enak gitu kan. Nah itu juga harus apa ya kan, gak bisa tuh yang biasa kan orang gue beli sama dia karena gue kenal ya kan, atau gue gak enak, apalagi kata-kata tidak enak gitu. Hindari membeli suatu produk cuman karena gak enak. Benar-benar. No gitu loh, karena sesuatu yang gak dimulai dengan gak enak pasti ujungnya gak enak gitu kan. Karena benar-benar, saya garis bawah tuh, Ci. Betul, iya. Bener kan, kita kan maunya hubungan kita jangka panjang ya kan, gak mau tuh yang gue beli sama dia nggak enak lah, gue beli sama dia gue dikasih diskon sih gitu kan, gue beli sama dia yang gue nggak enak lah, gue kenal sama maknya, gue kenal sama ininya, gue nggak kenal sama ini. Bukan lagi sebagai pribadi financial planner ya gitu kan. Justru lu mau dikenal orang seperti apa sih? Oh, gue mau dikenal orang yang dia tuh financial planner yang helpful ya kan, yang bisa bantu gue gitu. Jadi nggak melulu soal ngomongin insurance lah, nggak melulu ngomongin proteksi lah, investasi lah, no gitu kan. Tapi lebih banyak hal gitu kan yang bisa dipercaya ya kan. Terus yang bisa apa lagi, mau seperti apa ya kan, nggak melulu soal pokoknya yang berat-berat lah gitu kan, lebih mau seperti apa gitu kan. Nah itu loh, kebanyakan kalau aku sendiri, aku lebih menempatkan tuh klien aku tuh sebagai keluarga atau temen dekat aku gitu loh. Makanya beberapa sih, bukannya sombong nih ya, enggak gitu ya. Maksudnya beberapa ada yang ngerasa oh gue nyaman ya cerita sama lu gitu loh, entah itu dari masalah rumah tangganya atau masalah percintaannya lah gitu kan, masalah kehidupan pribadinya gitu. Itu sih, jadi lebih ketika seseorang tersebut lebih akrab sama kita ya kan, nah dia akan
terbuka gitu, karena kita sebagai financial planner juga nggak bisa kasih solusi yang terbaik kalau aja klien kita nggak cerita gitu kebutuhan dia seperti apa, karena balik lagi yang tahu kebutuhan dia kan klien kita sendiri, bener nggak gitu. Nah, caranya kita tahu seperti apa sih, ya kita banyak bertanya ya kan. Nah, ketika kita nggak bertanya, ketika kita main asal nebak-nebak aja, ya nggak akan menjadi kebutuhan dia. Kalau bukan kebutuhan dia nggak akan mau ambil gitu loh, nggak akan ngerasa itu bukan solusi gua gitu loh, jadi gua cerita malu percuma gitu, lu nggak tahu solusi gua gitu. Nah, tapi ketika kita banyak mendengarkan ya kan, banyak mendengarkan klien kita ngerti kebutuhan dia apa, maka kita sebagai financial planner kita bisa kasih solusi yang terbaik nih gitu loh. Setidaknya mungkin dia belum bisa jalanin apa yang kita arahin, tapi setidaknya gitu kan 50%-nya dia pasti jalanin gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin ya kita kasih tahu gitu kan caranya kayak gini-gini, terus mereka langsung gue nggak mau lah gitu kan. Paling tidak dia menjalankan 50% apa yang kita saranin ke dia gitu kan, klien kita gitu. Ya itu sih. Jadi jadilah seorang financial planner yang dipercaya, yang membantu gitu, yang menjadi seorang saudara bahkan keluarga gitu. Ya itu sih, itu menjadi financial planner ketika hal itu terjadi gitu, apalagi pada saat kita mau ngurusin klaim nasabah ya kan, dalam klien. Nah itulah kenapa aku selalu ada gitu. Balik lagi, kebetulan perusahaan tempat aku ini ya udah tahu sendiri lah, besar dan memang banyak di mana-mana. Tapi balik lagi, apa sih yang kita tonjolin dari tugas kita seorang financial planner gitu kan. Nah tentunya pasti kan klien juga mau kita selalu hadir ya kan, supaya merasa aman. Orang kan yang dicari aman, bener nggak? Benar. Ya kan? Nah itulah gitu loh, jangan cuman manis-manisnya doang di awal gitu kan. Biasa orang kayak gitu. Ya puji Tuhan, ya aku dari sebagai seperti itu gitu ya, sebagai servicing aku itu banyak dapat referensi gitu loh. Banyak orang-orang mereferensikan aku yang dimana aku juga nggak gitu kenal sebenarnya di awal gitu kan. Tapi banyak yang nge-DM gitu kan. Mulai bertanya-tanya segala macem gitu. Pokoknya jadilah temen gitu loh. Jadilah kita kasih solusi gitu loh. Gitu sih. Itu sih financial planner gitu. Seorang financial planner yang menurut aku yang dicari-cari orang tuh seperti itu gitu. Seperti itu sih, Vin. Iya, berarti financial planner yang baik itu berarti financial planner yang nggak utamakan jualannya. Benar nggak sih? Nggak betul, solusi. Dia nggak ngutamakan solusi jualannya, tapi dia mengutamakan, karena kan kalau kita bicara asuransi, kita ini bisa dilihat asuransinya bagus, orangnya bagus itu pada saat after sales-nya, bukan pada saat belinya. Jadi kan ada bisa tuh orang-orang berpikir di sana lebih murah, sini lebih murah, ini keluarga saya, ini teman saya, pada saat dibutuhkan tidak bisa bantu, kita mau ngapain kalau tidak bisa bantu, kan kayak gitu ya Ci ya, kurang lebih. Betul. Jadi jangan melihat dari sana murah sini murah, enggak gitu, tapi lebih ke kualitas sih menurut saya gitu. Ya kualitas. Kalau ya gitulah, lebih ke kualitas. Kalau kita analogiin gitu ya, kenapa orang lebih mau beli tas branded nih? Aku nggak sebut merek, branded daripada yang satu, ya kan? Atau dia ngerasa sebenarnya sama-sama aja sih, fungsinya sama-sama terpakai, iya, tapi pasti pelayanannya berbeda gitu. Ketika kita menunjukkan bahwa kualitas kita berbeda, pastinya orang akan melihat gitu. Makanya balik lagi, lu beli suatu barang atau produk atau jasa, lu lebih apa nih? Mau apa? Mau murah atau mau kualitas? Karena gak bohong gitu ya, namanya ada duit pasti ada kualitas gitu kan. Iya. Gitulah. Tapi seperti itu analoginya. Zaman sekarang juga saya harus garis bawahi juga sih, dari beberapa produk keuangan yang di sana, utamanya asuransi lah ya. Zaman sekarang asuransi itu nggak mahal juga sih menurutku. Beda dengan zaman dulu mungkin yang asuransi mahal. Zaman sekarang itu asuransi terasa murah, apalagi ketika jadi nasabahnya Tiffany ngerasain, bukannya kita minta-minta ya, maksudnya bukan kita minta-minta, tapi pada saat butuh dan Tiffany bantu klaim, itu kerasa itu murah banget menurut saya. Ngeluarin uang sekian ratus ribu tapi nerimanya sampai M, ayo, ya kan? Betul. Benar-benar itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pada saat kita
dapat say thank you gitu ya, aduh thank you banget ya Van, kalau nggak ada kamu Koko nggak tahu, kalau nggak ada kamu aku nggak tahu, kalau nggak ada kamu Cici nggak tahu gitu ya. Iya. Kayak gimana, mungkin udah nggak hidup lagi atau apa. Itu rasa perasaan itu yang bikin aku happy bukan dapat duitnya ya, maksudnya itu pasti rasa yang kesekian gitu ya. Kalau kita tujuannya bantu orang ya, pasti juga alam semesta juga kasih kita kok yang terbaik gitu kan. Jadi jangan khawatir gitu loh dengan kata-kata sumbang di luar sana gitu kan. Balik lagi, kenali dulu gitu loh, kenali dulu seperti apa gitu kan. Kan ada yang bilang kalau nggak kenal nggak sayang. Betul. Makanya sebenarnya betul, apalagi nih balik lagi ya, tipsnya jangan mendengarkan kata-kata orang, perusahaan sana nggak bagus lah, gini, dia mah jelek lah, dia mah mahal lah, gini gitu. Seorang financial planner yang baik dan yang benar, dia nggak akan pernah menjelekkan suatu perusahaan lain gitu. Jadi nggak akan ngomongin kekurangannya orang tersebut. Kita lebih ke, yuk kita lihat kelebihan lu apa, kelebihan gua apa sih gitu. Itu kita lebih compare kelebihan kita satu sama lain. Lebih banyak lu kelebihannya apa gua nih gitu. Bukan ngomongin kekurangan, karena kan nggak ada orang yang perfect ya kan, nggak ada gitu loh. Suatu perusahaan juga perfect gitu kan. Tapi lebih banyak mana nih kelebihannya dari lu apa gua gitu kan. Ya itu sih seperti itu gitu. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang yang manis di luar sana. Oke. Terus saya ada betulan satu jadi teringat nih. Cici ada bilang tadi masalah klaim juga kan. Jadi saya ingat gini. Apa pendapat Cici tentang singkat aja sih mungkin Cici. Ada beberapa financial planner di luar sana yang dengan bangganya, karena kan asuransi sebenarnya itu asuransi jiwa lah, kurang lebih asuransi jiwa itu kan terdiri dari kesehatan kritis atau proteksi income gitu kan, sama ada namanya asuransi jiwa atau untuk peruntukannya warisan. Nah ini yang sering saya lihat dan sudah pernah saya survei juga sih, terus ada beberapa pendapat dari orang yang bilang kalau ada agen di luar sana yang dengan bangganya memperlihatkan kalau dia bantu klaim orang yang meninggal, terus pasang klaim dibayar nilai sekian, dia senyum tapi si keluarganya yang terima warisan murung, namanya juga lagi berduka kan. Menurut Cici kayak gitu gimana? Kalau menurut aku sendiri rasanya kayaknya kurang pantas aja ya, kurang enak aja gitu dipandang. Kenapa? Karena kesannya kayak kita tuh happy loh, gue bisa bantuin klaim orang gitu kan, sekian miliar misalnya gitu kan. Tapi sementara si keluarga tersebut dapat uang gitu. Karena gini, nggak ada orang yang mau rela ya kan ditukar dengan uang gitu kan. Hanya maksudnya gini, nyawa ditukar dengan uang tuh nggak ada yang rela. Kecuali dia nggak sayang gitu kan sama orang tersebut. Gitu. Orang beli asuransi kan karena sayang ya. Gitu. Betul. Justru tujuan orang beli asuransi itu, beli proteksi itu, dia lebih sayang gimana nih kalau sampai terjadi sesuatu sama keluarga gua, ya kan? Gimana, ya kan? Nah itu, jadi bukannya supaya gua dapat miliaran, karena nggak ada yang mau orang ditukar dengan nyawanya, kecuali orang-orang yang sumbunya pendek aja mungkin ya. Tapi kalau yang pikirannya, ya karena pikirannya panjang pasti ya balik lagi yang sumbu pendek sama kehilangan harapan gitu kan. Selama kita masih hidup, harapan itu pasti selalu ada kok. Even kita saat ini lagi susah gitu kan, pasti kan ada musimnya kok kita berkembang gitu kan. Jadi bersyukur aja gitu kan. Jadi kalau menurut aku balik lagi ya, orang-orang yang seperti itu kayaknya menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya mungkin kayaknya kurang pantas aja gitu loh. Kalau menurut aku ya, karena kita kayaknya rasanya nggak empati sama keluarga tersebut gitu loh. Even kita bantu mereka ratusan miliar gitu ya, atau triliunan gitu kan. Tapi ditukar dengan nyawa kan beda gitu rasanya. Kalau boleh ditanya gitu kan, orang-orang di luar sana yang dapat manfaat lah ya gitu ya, yang sampai segitu besar ya, disuruh tuker uang tuh dia pasti akan, ya lebih baik gue nggak dapat uang, tapi orang yang gue sayang, yang gue cinta itu balik lagi sama gue. Itu makanya itu meaningful banget gitu sih. Kalau menurut aku, jadilah orang yang benar-benar seorang financial planner yang benar-benar punya empati gitu. Kita mau nggak sih digituin gitu. Makanya kadang ya itulah gitu. Kita menjaga rahasia sebuah klien gitu kan. Supaya kita bukannya kita apa ya, oh ini loh hebat gua, enggak gitu. Tapi kita ngomong tuh karena kita memang berdasarkan
pengalaman gitu, bukan asal ngomong aja gitu, tapi ada pengalaman gitu. Itu sih. Iya, jadi sebagai financial planner yang baik dan yang benar itu seperti itu. Jadi kita sebagai financial planner itu harusnya mengerti kebutuhan orang. Saya agak ngerangkum dikit ya, berarti Ci. Mengerti kebutuhan orang, terus sesuai dengan kebutuhan yang dibeli. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan si agennya, kebutuhan si financial plannernya, ya kan. Terus ada empati juga, ada empati. Jadi jangan manfaatkan orang punya kesulitan, orang punya duka, rasa duka gitu kan, duka cita untuk kepentingan dia untuk jualan gitu kan. Itu. Jadi kurang lebih pertanyaan saya terakhir, Ci. Kenapa sih menurut Cici banyak orang yang masih tidak mau beli asuransi? Masih tidak mau memperhatikan perencanaan keuangannya. Kira-kira kendalanya itu apa? Kalau menurut saya, ya kan, orang-orang yang di luar sana yang masih belum mau beli asuransi, sebenarnya mereka belum sadar aja sih, Vin. Gitu. Sebenarnya kalau mereka udah sadar gitu loh penting asuransi, pasti mereka mau kok gitu. Pasti mereka mau beli. Ya. Pertama mungkin mereka belum sadar. Kedua mungkin mereka merasa, gue nggak punya duit gitu kan. Makanya sebenarnya balik lagi, kalau dia udah sadar, kita misalnya ngomongin budget nih. Yes. Oh, gue nggak punya nih asuransi kan, stok gue mahal gitu. Enggak lo, salah lo. Zaman sekarang orang beli minuman ya, saya nggak sebut merek, balik lagi ya. Beli minuman ya di Jakarta lah ya kan. Bisa 30-50 loh satu minuman ya kan. Yes. Bayangin berapa kali minum dalam satu hari gitu. Kadang bisa sehari satu, ya kan. Sebulan kali berapa sih. Sebenarnya itu kalau kita mau alokasin ke buat proteksi kita kan sebenarnya bisa ya kan. Tapi masalahnya mau nggak gitu kan. Rela nggak gitu loh, lu yang tadinya lu ngopi tiap hari gitu kan, terus lu rela nggak, lu kopi lu kurangin lah gitu kan, atau lu bikin kopi di rumah lu bawa gitu kan. Nah rela nggak, tapi kalau terjadi apa-apa sama lu aman gitu kan. Nah itu sih ya kan, kalau dia udah sadar tapi dia nggak punya budget ya cara seperti itu ya kan. Tapi kalau dia sebenarnya sadar punya budget tapi dia nggak mau, kenapa? Mungkin dia punya trauma ya kan, punya trauma dengan mungkin dia dengar dari orang, biasanya kayak gitu tuh. Gua denger ya asuransi mah begini gitu kan. Si itu punya asuransi ini nggak diganti kok. Gini. Kebanyakan denger apa kata orang itu tuh. Biasanya denger apa kata orang. Biasanya, Vin, orang-orang di luar sana tuh cuma sumbang suara, Vin. Nggak ada yang sumbang duit, Vin. Nah, itulah kenapa bisa ada situs kitabisa.com, Vin. Ya kan? Kenapa orang di sana cuma sumbang suara, ya kan? Oh ini dia begini-gini. Pertanyaannya, kalau sampai terjadi sesuatu sama lu butuh duit, orang yang sumbang suara lu bisa nggak kasih lu duit? Benar. Bisa nggak? Kalau dia bisa, lu dengerin suara orang itu. Tapi kalau dia nggak bisa dan dia nggak jamin, lu nggak usah dengerin, karena hidup lu ditentuin oleh diri lu sendiri. Dalam ya Ci, dalam. Apalagi lu jadi betul, apalagi lu jadi kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, gimana coba? Lu rela ngeliat orang tua lu atau keluarga lu kasarnya nangis gitu kan, kurang duit atau minta duit, minta sumbangan, lu rela gitu. Kalau lu rela ya go ahead, tapi kalau nggak lu rela, sadar yuk punya proteksi yuk. Ya itu sih gitu. Poinnya tadi, kalau orang yang sumbang suara itu berani, ya kan, berani untuk kalau terjadi sesuatu sama lu, gue mau keluar duit, lu dengerin orang. Tapi kalau dia nggak berani, lu jangan dengerin. Oke. Itu sih. Siap. Oke. Siap. Iya, thank you banget ini Ci. Kita udah ngobrol-ngobrol ya nggak panjang-panjang banget sih, singkat-singkat aja. Ya lumayan sih, ini udah ya sekitar ya hampir sejam juga sih kita ngobrol sih. Hampir sejam ini ya. Nggak berasa ya, Vin? Iya, seru banget soalnya obrolannya. Iya. Semoga bisa menjawab kebutuhan teman-teman di luar sana ya. Yes. Ya karena balik lagi gitu loh. Asuransi itu semuanya bagus gitu loh. Nggak ada asuransi yang jelek gitu kan. Yang ada berapa banyak kebutuhan dan berapa banyak hal-hal yang positifnya gitu. Yang menjadi kelebihan sebuah perusahaan asuransi itu banyakkan yang mana nih gitu loh. Okay. Jadi jangan pernah bilang, ini mah susah. Nggak ada yang susah kok. Kalau aja financial planner ngerti cara klaim, ngerti cara handlingnya, itu aja sih sebenarnya. Oke, thank you Ci. Berarti intinya teman-teman semua yang ada di sini, kita udah dengar sendiri dari Ci Fani bahwa
asuransi itu kita butuhkan. Asuransi itu sendiri kan ada berbagai macam. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita membelinya. Kita harus bijak juga dong, berarti ya kan. Terus carilah juga agent atau financial planner-nya itu yang boleh dibilang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan dia kenalan kita nggak enak sama dia, atau di sana lebih murah, itu jangan. Terus jangan berpikir bahwa asuransi sekarang saya nggak butuh nih, soalnya orang-orang ngomong di luar, oh ini asuransi nggak penting, ini padahal nyumbang suara. Harusnya kan nyumbang duit dong kalau kita ada apa-apa, ya kan? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus bijak memilih, bijak menentukan masa depannya, karena masa depan itu ada di tangan kita, bukan tangan orang lain. Kurang lebih seperti itu ya, Ci? Betul, setuju banget. Cakep. Oke deh, masa depan itu ada di tangan kita. Siap. Betul. Oke deh, kalau begitu Ci mungkin boleh kasih Kevin, closing statement, Ci. Closing statement satu kalimat aja kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa kira-kira satu kalimat aja. Pokoknya sehat sama bijaksana lah, ya itu sih, sehat bijaksana. Yes. Itu aja sih, bijaksana dalam mengelola keuangan. Itu aja. Oke. Siap. Sehat selalu, pokoknya stay positif. Oke deh. Di masa pandemi ini yang paling kita perlukan, kita pentingkan itu kesehatan. Kalau kita sehat, saya rasa semua dalam kehidupan kita pasti sehat. Keuangan sehat, semua sehat pasti. Benar kan? Betul. Oke. Betul. Siap. Kalau begitu, thank you, Ci, udah nyiapin waktu buat ngobrol-ngobrol sama gua nih. Thank you. Maksudnya Iya. Ya. Kalau begitu maksudnya siapa tahu nanti ada kesempatan boleh kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrolin tentang topik lain lagi, dan kita kasih info yang lebih banyak buat teman-teman yang dengar ngobrol santai, ya kan? Oke, kalau gitu sih. Thank you banget, Ci. Sampai jumpa teman-teman juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalau ini berguna. Kalau tidak berguna, nggak apa-apa, tidak di-share. Tapi yang teman-teman lakukan itu sangat berguna buat kita semua. Oke, kalau begitu thank you buat teman-teman. Sampai jumpa. Salam bahagia, salam sehat. Bye. Oke, thank you Kevin. Thank you semuanya. Bye. Oke.